Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini tentang perasaan hati, ya. Saya merasakan intuisi tentang perasaan hatimu untuknya, atau energinya juga bisa vice versa. Inilah energi dari perasaan hatinya untukmu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Kita lihat suasana hati, perasaan hati ya, darimu untuknya ya, energinya juga bisa vice versa darinya untukmu. Jadi ini bisa juga dipakai untukmu introspeksi diri kalau mungkin dia energi dia yang terkoneksi ya. Jadi bukan hanya energi kamu ya, tetapi yang terbaca adalah energi yang paling tinggi ya. Jadi kalau kamu energimu tinggi, berarti readingan ini dari energimu terbaca. Tetapi kalau dari dirinya yang energinya tinggi ya, berarti ini adalah keluh kesah hatinya untukmu ya. Dan untuk lebih jelasnya juga nanti dari koneksi inisial dan zodiak di akhir readingan ya. Oke, untuk kartu pertama di sini keluar Death. Wow, 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 wow. Ada sakit hati. Kenapa? Ini ada rasa kecewa, luka yang mendalam. Waduh, ini bicara perasaan hati ini lagi nggak baik-baik saja nih. Kenapa nih ya? Tuh, ya ingin mendapatkan kedamaian, ketentraman, tetapi yang didapatkan sebaliknya. Ya, hati tidak nyaman, sedih ya. Makanya suasana hati lagi kacau, suasana hati lagi Ice of Cups, tidak baik-baik saja, tetapi seolah-olah drama bahwa kehidupanku baik-baik saja nih, padahal sebenarnya tidak. Di hati tuh betul-betul sedih, betul-betul lagi kecewa, dan bahkan menimbulkan luka trauma yang mendalam. Energinya ya. Kenapa ya cinta membuat trauma? Ya, karena di sini ada ditinggalkan, mungkin keluarga ya, sudah menikah, sudah berjuang, akhirnya selingkuh, ataupun pasangan selingkuh ya. Pokoknya nanti kamu bisa menyesuaikan, kamu sudah menikah, jomblo, ataukah berpacaran ya. Berpacaran gak nikah-nikah, berpacaran temani dari nol, nikah dengan yang lain, ataupun sama menikah tidak bertanggung jawab, tukang judi, terus tidak tanggung jawab pada anak, tidak memberikan nafkah, marah-marah, maki-maki ya, ada bahasa-bahasa yang kurang bagus ya, kebun binatang semua keluar ya. Terus juga mungkin ada KDRT ya, kamu bisa menyesuaikan. Itu yang membuat trauma dan luka batin untukmu ya. Kalaupun ini kamu yang melakukannya, berarti introspeksi ya, karena energinya terbolak-terbalik. Karena ada beberapa juga saling menyakiti. Saya rasakan di sini energinya sama. Macam contoh, dia marah kamu, kamu balas marah dia. Terus dia diamin kamu, kamu balas diamin dia. Jadi ikut-ikut energinya gitu. Jadi sama-sama 11-12 ya. Jadi sama-sama ego, sama-sama sampai sekarang malah diam-diaman, seolah-olah nggak saling kenal, ketemu juga nggak mau, berpapasan juga nggak menyapa.
kayak nggak pernah kenal aja gitu ya. Padahal sebenarnya dulu adalah sama-sama saling menyayangi, sama-sama saling mencintai dan tidak mau berpisah. Tetapi untuk saat ini untuk ketemu aja kayak ilfil, malas, dan karena ini energi sudah berpisah ya. Dimana ini ada trauma. Jadi kalau kamu masih bersama dirinya saat ini mungkin hubungannya lagi nggak baik-baik saja. Tapi kalau energinya orang masa lalu, ya berarti sudah pisah gitu, sudah putus ya. Kamu bisa menyesuaikan atau sudah cerai ya kalau sudah nikah. Dimana di sini pusing, stres ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini terlalu banyak mendengar kata orang, akhirnya ribut-ribut ya, atau membela hasutan-hasutan keluarga, atau malah dia menghasut ya, orang lain, teman, sahabat, pimpinan, rekan kerja, macam-macam supaya karirmu turun. Nah ini ada beberapa seperti gitu sehingga kamu akhirnya mungkin dipecat atau nggak nyaman, akhirnya resign karena ulah dia, karena kamu malu aja. Kenapa bisa mendapatkan orang yang begitu? Dia bongkar aib, cerita-cerita ya, dan mempermalukan aja ya. Ada juga dililit hutang, orang nagih-nagih ke rumah, kamu yang dimarah ya. Karena saya lihat di sini energi paling tinggi adalah orang yang mendengarkan ya. Walaupun mungkin tadi saya bilang seimbang dari sisi emosional ya, dia marah kamu marah, dia diam kamu diam. Tetapi secara energi untuk memendam sakit hati, kebanyakan kalian yang mendengar, saya lihatnya seperti gitu ya energinya. Yang mana kamu oke, saya sekarang harus mengambil keputusan untuk membuat mental saya up, buat saya waras. Ketimbang saya tekanan mental dengan sikapmu yang kelihatan baik di luar padahal di dalam menusuk. Yang seolah-olah baik di mata orang padahal jahat untuk keluarga. Mengabaikan keluarga ya, terus juga tidak ada tanggung jawab. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana seolah-olah dia malaikat di luar untuk orang lain gitu, tapi untuk keluarganya sendiri malah jadi pengkhianat atau NPD ya. Karena sini ada, saya lihat di sini orang terkoneksi dengan NPD. Ada yang tanya NPD apa ya Kak Ica? NPD itu gangguan mental, di mana dia minta pengakuan dari orang lain, tetapi di dalam rumahnya sendiri itu dia menjadi sosok yang berbeda ya, sosok yang dingin, sosok yang nggak mau tahu, sosok yang egois. Tetapi kalau di luar rumah, entah di tetangga, entah di dunia pekerjaan ataupun apapun, dia sangat baik, sangat lembut ya. Pokoknya berbeda karakternya, kayak ada punya dua kepribadian. Kepribadian pertama itu adalah sosok yang egois yang dia tampakkan di dalam rumah, orang-orang terdekat ya. Dia kasar tetapi penuh kelembutan di orang lain. Jadi macam contoh nih, dia penuh kasih sayang pada anak orang lain, tetapi anaknya sendiri terabaikan, tidak dinafkahi, cuek, marah-marah, dibentak. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun pasangan, dia bantu pasangan orang, pasangannya sendiri terabaikan, gak dinafkahi, capeknya dibilang manja, terus kurang duit dibilang boros, pokoknya macam-macam. Padahal dia sendiri malas, tidak mencukupi kebutuhan keluarga ya. Keluh kesahnya dibilang cerewet ya, tidak bersyukur, pokoknya macam-macam, sampai bawa-bawa agama ya, menghasut-hasut sampai keluarga juga merasa bahwa dialah orang, artinya tidak percaya kalau dia adalah dalang dari semua traumamu ya. Itu orang NPD. Kalau memang kamu masih ini, buka di Google lagi ya, masih belum paham ya. Jadi seperti gitu, yang mana timbulkan trauma. Dia di luar itu menangis akan hubungan kita yang seolah-olah saya yang salah. Tapi kok sama saya kayak macam dia senang aja pergi gitu, seolah-olah nggak mau membangun komunikasi, nggak mau. Tapi di luar dia cerita lain, seolah-olah menginginkanku, seolah-olah korban. Nah ini ada beberapa yang, aduh daripada saya gila ya, mendingan saya pergi deh dengan orang ini. Pusing, biar aja kalau orang lain bilang saya jahat, biarin aja deh. Memang saya jahat untuk dia, pantas menurut kamu ya, karena kamu tuh kayak macam biar aja kalau dia mau tersiksa, tidak tersiksa. Saya pokoknya dia nggak mau meladeni drama dia dibandingkan meladeni pusing ya, kayak sinetron tidak ending episodenya lanjut terus, akhirnya makan hati, makan biaya tenaga karena sakit-sakitan memikirkan energi dia yang naik turun ya. Nah ini ada juga memilih berpisah ya, makanya mungkin satu-satunya yang sudah berpisah itu bukan karena tidak cinta, tetapi karena sudah lelah
Ini bisa berpisah ke cerai, bisa berpisah putus ya, lelah. Lelah karena kehidupan yang tidak ada ujung pangkalnya ya. Mungkin kalau menikah mungkin tidak dinafkahi atau banyak hutang, tidak jujur, tukang judi, memabuk, selingkuh ya. Terus tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah. Akhirnya saya berjuang sendiri dan sudah di puncak, akhirnya memilih untuk berpisah. Kalau menikah, belum menikah, masih pacaran, berjuang nggak nikah. Entah mungkin alasan belum punya rumah, belum punya duit, tabungan, belum punya ini itu, atau ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa. Tetapi nggak mau lepas-lepas juga. Putus nggak mau lepas. Maksudnya nggak mau putus gitu. Akhirnya kamu berusaha untuk putus seputus-putusnya. Ataupun mungkin kamu menerima cinta baru. Ya, ketimbang dengan orang yang nggak jelas, nggak tahu masa depan ini bagaimana gitu. Ya, terjebak oleh kata-kata rayuan dia, tetapi tidak ada bukti. Nah ini jadi munculkan trauma di mana saya sudah banyak berkorban dari tenaga, waktu, biaya, ya bahkan macam-macam, sampai diri pun dikorbankan. Ya, ada yang kumpul kebo, kalau tidak dimarah, ancam-ancam, ya pokoknya ribet lah. Koneksi cinta yang membuat pusing. Ingin bahagia saat ini ya, dimana kamu tuh oke, hari ini detik ini saya harus bahagia, dimana kamu mengambil keputusan untuk nggak apa-apa sendiri, yang penting hidup enjoy, hidup bahagia, yang penting ada duit. Kalau nggak ada duit ya pusing juga ya. Mendingan nggak ada cinta, yang penting ada duit, ketimbang ada cinta tapi pusing karena kere menafkahi orang lain padahal harusnya dinafkahi gitu. Ataupun kalau cowok di sini terkoneksi dengan matre, terus pemboros, ya. Kalau nggak ada uang, abang tidak disayang. Kalau ada uang, abang disayang. Kalau nggak ada uang, dia pergi dengan abang lain. Jadi pusing. Seolah-olah saya ini hanya ATM berjalan untuknya. Nah ini ada beberapa yang berpikir seperti gitu, ya. Cuman hanya karena asas manfaat aja dia bersama. Nah ini kamu kayaknya ini enggak deh ya, ini enggak akan bertahan lama karena pada saat saya kiri pasti dia akan pergi juga nantinya. Nah ini ada beberapa yang berpikir seperti gitu, di mana ya udah deh, uangku untuk saya saja, ngapain saya mau biayai orang yang tidak tidak sayang padaku, tidak tulus padaku. Nah ini ya, di mana ya itu, jadi akhirnya ada luka batin di mana kamu ada beberapa yang memilih untuk sendiri ya. Dan ada juga yang sudah tidak mau atau mati rasa, tidak mau mengenal kata cinta lagi. Ya, kayak macam sudah nggak percaya akan adanya cinta sejati. Kondisi saat ini, entah kamu entah dia juga, karena sama-sama ada menimbulkan trauma masing-masing dari segi masing-masing. Macam contoh kalau kamu tersakiti karena nanti mendapatkan contoh kamu wanita, nanti dapat laki-laki yang tukang pukul gitu ya, atau kalau dari sisi pria nanti dapat wanita yang taunya marah-marah, menyalahkan, ya itu pokoknya macam-macam. Akhirnya sama-sama menyakiti, sama-sama tersakiti, sama-sama menimbulkan trauma. Jadi jangan kamu berpikir wah dia baik-baik saja di sana, padahal dia juga itu lagi menyembunyikan traumanya. Ataupun kamu terlihat baik-baik saja, padahal kamu juga mempunyai trauma dari masa lalumu, yang mana kamu tuh ragu-ragu untuk menerima cinta baru. Padahal ada yang mau datang, dalam artian cinta yang tulus mau datang menghampirimu, tapi kamu tolak. Karena apa? Sudah ada trauma dan luka batin di hatimu yang belum sembuh. Ya. 2026 ya. Saya lihat lebih ingin ketenangan memang ya. Tapi memang kalau kita terkoneksi dengan manusia pasti ada saja. Namanya juga kan pertukaran energi. Setiap manusia pasti punya masalah, nggak mungkin nggak punya masalah. Ya, kalau kamu nggak ingin punya masalah ya sendiri. Kamu ke alam, pertukaran energi dengan alam, bunga, makhluk hidup. Jangan hewan. Hewan juga tuh berenergi. Ya, ada energi negatifnya. Apalagi kalau macam contohnya yang hewan-hewan galak gitu.
kamu bisa stres ya. Jadi ke alam aja, bunga, ke pepohonan yang hijau yang besar ya. Ada orang bilang pohon itu besar angker. Enggak, energinya tinggi pohon besar. Energinya tinggi, tapi dari sisi mana kamu melihatnya? Kalau sisi negatif berarti kamu bilang angker. Tapi kalau dari sisi positif kamu bilang wow, ini umurnya panjang ya. Sama seperti kita manusia, kalau panjang panjang umur kan banyak pengalamannya, banyak nggak bisa dibodoh-bodohi. Nah sama dengan pohon, energinya tinggi. Jadi kalau kamu pertukaran dengan eh, pohon, bunga-bunga, ya kamu tuh cepat fresh. Tapi kalau kamu terkoneksi dengan manusia, dengan hewan-hewan galak, ada hewan-hewan lucu ya. Tapi kalau dengan hewan-hewan yang buas, yang galak itu ya bahaya juga, ya. Jadi lihat tempatmu di mana, kamu bertukar energi di mana gitu. Kalau stres sendiri, jangan pergi ke tempat-tempat ramai, tambah stres kamu ya. Tuh di sini The High Priestess, kamu ingin ketenangan dari fisik dan mental, tetapi paling utama itu adalah dari pikiran. Karena mumet stres, ada beberapa yang akhirnya memilih resign untuk keluar dari koneksi toksik, entah di pimpinan toksik. Karena saya juga lihat di sini pimpinan juga ada beberapa yang tanda kutip ya suka godain, kamu gak nyaman, ataupun juga rekan kerja yang menggoda atau tergoda ya, bingung juga gitu ya, mau nolak dia senior, mau tidak juga ya bagaimana, jadi akhirnya kamu memilih resign. Ataupun mungkin dari kata-kata pasangan yang atau orang-orang yang iri ya, jadi kamu lebih ingin sendiri ya. Di rumah udah pusing, di kantor udah pusing, udah deh sendiri aja. Ada beberapa yang buka usaha, jualan online, ataupun juga saya lihat ya buka usaha bisnis kuliner ya, pakaian ataupun jualan-jualan apa gitu ya. Dan mungkin konten kreator energinya paling tinggi ya. Di mana ya bisa tetap bekerja walau di rumah aja, karena kalau di rumah aja bisa berpenghasilan, kenapa harus di luar? Nah ini ada beberapa yang berpikiran seperti gitu, di mana saya nggak mau terkoneksi dengan manusia-manusia toksik ya, lebih ingin sendiri, produktif. Sekarang sudah banyak lapangan pekerjaan yang tidak di luar rumah, di dalam rumah bisa bekerja dapat duit. Kenapa kita tidak menyalurkan bakat kita ya, cuman karena gengsi atau malu ya. Jadi kalau malu nggak makan ya, ada beberapa seperti gitu yang mana oke, saya harus kerja untuk diriku, untuk kesenanganku. Ada beberapa yang saya lihat di sini ada planning ya, entah mungkin mau liburan, entah mau facial, perawatan diri, mau, tapi lebih ke liburan dan OP ya, OP. Wah, ini ada yang mau OP nih ya. Jadi semangat untuk apa dibilangnya, kerja gacor terus ya, pagi siang malam kerja ya. Ada yang online di TikTok, di YouTube, konten kreator di Facebook ya, pokoknya gas terus, yang penting dapat duit, mau kerja apa yang penting dapat duit halal gitu ya. Karena mau OP ya, ada gitu, saya mau ke keliling dunia 7 negara, ke Jepang, ke ini, kayak ada planning-planning tersendiri yang akhirnya membuat semangat untuk kerja. Ataupun OP ya, saya mau perbaiki tubuh saya, mungkin bagian hidung, rahang, atau kalau tidak OP ya perawatan aja supaya lebih tirus, lebih cantik, lebih ganteng. Ataupun ya itu beli-beli baju yang bagus ya, program diet untuk mendapatkan tubuh yang goals. Terus juga mungkin senang pijat, massage, luluran biar agak kinclong-kinclong, terus beli parfum ya biar wangi. Nah ini, jadi kamu lebih merawat tubuhmu untuk bisa mendapatkan kesenangan jiwa, terutama dari batin ya. Dimana karena kamu tahu bahwa perjalananmu ini masih panjang. Jadi ngapain kalau sudah tahu ini perjalanannya tanjakan panjang lagi, ya sudah dinikmati aja, tetapi dengan happy, dimana ya tubuhmu sehat, mentalmu oke ya. Pacar-pacar nanti dulu. Pacar-pacar bikin pusing nanti dulu ya. Kalaupun mungkin kamu sudah punya anak, kamu lebih fokus pada anak ya, ketimbang pacar-pacar ya. Mending punya sahabat tapi nggak usah terlalu rese. Kalau sahabat-sahabat rese, kamu nggak mau dekat-dekat ya, karena itu bukan bagian dari dirimu lagi. Kumpul-kumpul dengan sembarang orang, kamu lebih selektif ya, saya lihatnya seperti gitu. Dimana ya kamu tetap enjoy, walaupun kamu tahu bahwa halangan, hambatan, rintangan banyak ke depan, tetapi tetap saya harus enjoy, nikmati semuanya, bukan menjadi beban. Wah, keren ya.
Jadi luka batin yang mendalam karena cinta, tetapi itu yang menjadi batu loncatan untuk dirimu bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan semangat bekerja. Mungkin karena hinaan, mungkin karena ditinggalkan ya. Jadi ada beberapa yang dia tinggalkan saya karena wanita lain atau pria lain. Oke, saya harus lebih ganteng, lebih cantik dari dia, ataupun dari saat bersamanya supaya dia menyesal. Dan ada memang saya lihat kalian sudah lebih baik ya, dari mungkin segi fisik, dari segi keuangan ya. Ada beberapa malah dia mau datang pura-pura mau silaturahmi, pura-pura mau minta berteman di DM like love di sosial media kamu ya. Saya lihatnya seperti itu, tapi kamu sudah nggak mau karena kamu tahu bahwa pada saat saya susah itu sifat aslimu ya, dimana kamu bersyukur bahwa pada saat saya susah Tuhan itu mau menunjukkan sesuatu, bukan Tuhan membuat saya jatuh dalam cobaan gitu, tidak, tetapi dia mau tunjukkan bahwa ini loh manusia-manusia yang patut kamu bersama, dan ini yang manusia-manusia yang harus kamu tinggalkan, dimana pada saat kamu kondisinya jatuh baru topeng-topeng mereka bisa kebaca, kebuka semuanya. Dan itu salah satunya orang yang kamu sayangi ternyata tidak sebaik yang kamu dibilangnya kamu pikirkan, dan itu akhirnya menimbulkan trauma. Tetapi ya tadi yang saya bilang, gara-gara trauma itu ya, mungkin dari perkataan, ucapan dia atau sikap dia yang akhirnya membuatmu terluka, itu menjadi batu loncatan untuk dirimu sampai saat ini bisa sukses ataupun nanti ke depannya. Jadi kalau kamu di kondisi lagi pusing, stres ya, jangan ini ya, karena itu rencana Tuhan untuk menunjukkan siapa orang yang tepat untuk bersamamu. Itu seleksi juga ya. Jadi jangan kamu, Tuhan kenapa saya begini, enggak ya. Tuhan itu uang itu akan datang dengan sendirinya kalau hatimu happy, hatimu enjoy ya. Makanya tadi saya bilang, selama kamu tidak terkoneksi dengan orang toksik, ke depan hidupmu akan lebih baik. Jadi carilah tempatmu ya. Carilah tempatmu yang bahagia, yang enjoy, yang happy ya. Ke depan akan lebih bahagia, lebih happy kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang bisa membuatmu happy. Tetapi kalau marah-marah, pusing, stres, dan menimbulkan trauma, ya otomatis hidupmu akan banyak masalah. Jadi sekarang lihat kondisimu, kamu lagi terpuruk atau lagi happy, banyak rezeki. Banyak rezeki berarti tempatmu sudah benar. Tapi kalau saya nih lagi terpuruk Kak Ica, berarti tempatmu salah. Carilah tempatmu. Tempatnya apa? Entah apapun. Pokoknya intinya kamu yang harus tahu dirimu bahwa saya sakitnya di mana sampai banyak masalah. Berarti ada yang salah di sini, harus diperbaiki supaya kamu bahagia. Bukan bahagia dari mulut, bukan bahagia dari senyuman, tapi dari jiwa, dari hati. Selama hatimu enteng, selama hatimu gembira, bahagia, rezekimu akan datang. Tetapi kalau kamu banyak kesedihan, emosi, dan lain-lain, jangan kaget kalau ke depan hidupmu akan banyak masalah ya. Tapi kalau hidupmu bahagia, kamu akan terhindar dari masalah. Jadi cari tempatmu ya, cari bahagiamu, atau buat kebahagiaan dari dalam dirimu tanpa minta validasi dari siapapun ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kondisimu ke depan ya. Semoga resonate, ataupun mungkin ini energinya juga sudah dibilangnya sudah terjadi, kamu bisa menyesuaikan saja. Dan untuk koneksi dirinya yang akhirnya membuat trauma ataupun ada penyesalan di mana kamu sudah up sekarang ya. Kita lihat untuk energi dari inisial dia. Oke, saya sudah menarik energi inisial di sini. Kamu terkoneksi dengan ada huruf U, ada huruf O, ada L, Y, Q, I, B, J, K, G, N, F, X, P, C, H, W, dan S. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak. Di sini saya sudah menarik energinya.
Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini, kamu terkoneksi dengan Sagittarius, ada juga Leo, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Aries, dan Virgo ya. Jadi itu yang saya lihat untuk koneksimu, di mana dirinya yang membuat luka yang mendalam untukmu, tetapi dari luka itu akhirnya membuatmu bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya ya. Jadi semua ada, kalau mau dibilang semesta memberikan masalah itu bukan hanya sekedar masalah, tetapi itu adalah batu loncatan untuk bisa kamu naik level ya. Kalau kamu tersadarkan, kalau kamu tidak tersadarkan ya kamu tetap di level itu ya. Harus kamu naik level supaya hidupmu lebih bahagia ya. Oke, saya lihat ke depan akan lebih bahagia, lebih enjoy, lebih happy ya. Saya doakan juga semoga ke depan hidup kalian lebih dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.